Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Ide Cewek. Apa? Ide cewek? Iya, Ide Cewek. Idenya para Kartini masa kini. Ya, masa gitu. Yeay, kembali lagi dengan kita-kita. Ide cewek official. Nah, di video kali ini kita mau nyeritain tentang pengalaman salah satu owner ide cewek ketika memulai bisnisnya. Nah, bener banget. Jadi salah satu owner ide cewek itu udah ada yang punya bisnis loh. Nah, bisnisnya itu dia buat sendiri dari mulai produksi sampai pemasaran. Nah, teman-teman di sini ada yang niat untuk memulai bisnis online nggak? Ada deh kayaknya. Kalau teman-teman berniat untuk memulai bisnis online, teman-teman wajib banget nih nonton video ini dari awal sampai akhir ya, disimak. Nah, hal pertama-tama yang teman-teman harus miliki sebelum memulai bisnis online itu adalah niat. Niat apa sih nyawa itu gitu maksudnya? Bukan, jadi kayak kalau kita memulai bisnis itu, kita tuh harus benar-benar punya kemauan untuk memulai bisnis. Jadi kan, bisnis kan ibaratnya berdagang gitu kan. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar niat dari hati, benar-benar bersungguh-sungguh. Karena pasti kedepannya tuh akan ada masa-masa kita tuh bisa jenuh kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya udah niat dari dalam hati, pasti tuh bakal kita ingat lagi nih sama tujuan kita di awal tuh apa gitu. Oh, berarti kita nggak boleh ya mulai bisnis karena ikut-ikutan atau karena tren atau kita gengsi gitu, nggak boleh? Iya, jadi harus benar-benar dari hati gitu, niat benar-benar dari hati gitu. Oh, jadi harus punya niat sungguh-sungguh gitu ya? Gitu. Nah, tadi kan kamu bilang kalau berbisnis itu ibarat berdagang kan? Ya. Nah, berarti kalau berdagang itu kita harus punya keberanian ya. Misalnya berani untuk memulai, berani untuk memasarkan atau hal lainnya. Ya bener banget. Jadi setelah kita memiliki niat yang penuh, hal yang harus kita siapkan selanjutnya adalah keberanian gitu. Kita harus berani untuk memulai. Jangan kita selalu memunculkan pertanyaan seperti ini. Misalnya, nanti kalau kita mulai dagang, laku nggak ya? Banyak yang beli nggak ya? Terus balik modalnya cepet atau enggak ya? Nah, itu pertanyaan yang menghambat kalian banget ketika kalian akan memulai bisnis. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus-menerus ya. Ya namanya pemula, walaupun dia udah punya niat, udah punya keberanian, udah nyiapin mental untuk memulai bisnis, tapi kalau ilmu bisnisnya masih sedikit, pasti kan bisnisnya kurang berjalan dengan maksimal kan? Iya, selain kurang berjalan maksimal, bisnisnya juga belum bisa berkembang dengan baik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kalian bisa banget mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan bisnis kalian. Contohnya seminar entrepreneurship, seminar pengusaha muda, atau seminar lainnya. Nah, biasanya kan setelah mengikuti seminar-seminar tersebut, itu akan dibentuk suatu grup diskusi yang anggotanya sevisi misi dengan kalian. Nah iya benar, kan yang tadi aku bilang kalau pemula itu kan pasti banyak banget tuh pertanyaannya. Kayak misalnya gimana cara masarin produk atau gimana caranya dapat pelanggan kayak gitu. Nah di grup itu kan bisa kan saling tanya jawab sama yang udah berpengalaman mungkin di situ, ya kan? Oh iya, mungkin bisa juga nih. Biasanya kan kalau kita mulai bisnis, apalagi kita bisnisnya sendiri, kalau kita mulai dari awal pasti semangat banget kan. Nah, udah 2 atau 3 bulan atau 4 bulan, ada masa-masa jenuh gitu. Nah, di grup itu kita bisa banget jadiin motivasi. Dan mereka juga pasti akan terus support kita kan buat terus berbisnis. Iya, benar banget. Jadi saling dukung gitu ya. Nah, kalau kita mau mulai menjual produk, pasti harus ada produknya kan? Iyalah, kalau nggak ada produk apa yang mau dijual? Ya. Nah, makanya kita harus mulai menentukan produk kita. Nah, kalau menentukan produk gitu, kira-kira ada poin-poin tertentu nggak sih saat kita menentukan? Ada dong, kita harus perhatiin apa yang dibutuhkan pasar. Jadi kita lihat nih pasar tuh lagi butuh apa. Tapi bukan berarti kita jual produk yang tren sesaat doang. Jadi kita harus cari produk yang panjang umurnya gitu, yang jangka panjang gitu. Jadi yang nggak habis-habis dicari sama orang. Kayak misalnya kalau di fashion itu baju, sepatu, tas. Nah itu tuh barang-barang yang nggak bakal
Punah abis gitu. ya nggak bakal punah. Iya kayak Selalu gitu. dibutuhin sama semua Iya, orang. sekarang kita manusia kan tumbuh gitu badannya kan, pasti kan bajunya ganti ukurannya, nah itu kan pasti dicari-cari kayak gitu. Nah selain itu kita juga harus pilih produk yang memang kita kuasai, jadi kita tuh pas waktu pembeli nanya-nanya kayak gitu, nah kita tuh bisa menjelaskan dengan baik kayak gitu, apa keunggulan produk kita, apa kelebihannya kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi keunggulan kita. Apalagi sekarang ini pesaing kita semakin banyak loh gitu. Karena orang-orang di luar sana yang biasanya berjualan secara offline, mereka sudah beralih ke sistem online. Iya gitu. Nah iya, atau kita juga bisa menentukan produk yang bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Nah contohnya tuh kan kalau masalah perempuan nih, masalah perempuan tuh bisa jerawat ya kan, banyak banget. Banyak Nah, kita banget. bisa nih jadiin produk kita sebagai solusi. Kita bisa buat jual masker anti jerawat, pokoknya Atau skincare, rangkaian skincare untuk mengatasi jerawat. Nah, iya, Jerawat yang kayak gini nih, kayak gini banyak di muka. Iya kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah menentukan produk apa yang akan kalian jual, langkah selanjutnya kalian harus menentukan supplier. Apa sih itu supplier? Supplier tuh kayak misalnya gini, aku mau jualan tas. Nah, aku tuh ngambil barang dari perusahaan A. Nah, perusahaan A ini yang disebut sebagai supplier. Gitu. Jadi pemasok gitu. Iya, pemasok lebih tepatnya. Nah, terus kalau kalian menentukan supplier, jangan cuma satu supplier ya. Itu wajib banget kalian punya cadangan supplier lain. Jadi kalian bisa menentukan 1, 2, atau 3 supplier. Kenapa? Karena kalau misalkan kondisi terburuknya supplier A bangkrut, kalian gak mungkin kan harus ikut-ikutan bangkrut, enggak banget gitu. Jadi kalian punya cadangan supplier B, supplier C untuk tetap memasok barang ke toko kalian gitu. Nah, kan kita udah mulai punya produk, kita juga udah punya supplier, berarti kita mulai siap nih untuk menjalankan bisnis berbasis online. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita harus punya upaya dong untuk menawarkan dan memberitahu ke orang-orang apa sih yang kita jual gitu. Benar. Nah, apalagi kan kalau misalnya secara online itu, berarti otomatis kita harus memanfaatkan media sosial, kayak Instagram kayak gitu kan. Iya. Nah, itu dia yang dinamakan dengan promosi. Jadi, kalian bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kalian. Bisa menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Jika kalian mempunyai budget lebih, kalian juga bisa menggunakan jasa endorsement dari berbagai talent. Nah, iya tuh benar endorse. Nah, iya tuh benar Instagram. Kan kalau Instagram tuh kita butuh banget dong yang namanya followers, Iya. apalagi untuk akun all shop gitu kan. Nah, apalagi kalau secara online itu pasti banyak banget saingan. Jangan kan online, toko offline aja banyak banget kan Saingannya udah banyak. Nah, iya. Nah, itu gimana sih caranya kita biar followers itu melirik ke toko kita daripada saingan-saingan kita. Jadi kita harus bisa memuliakan dan memberi timbal balik yang baik untuk followers kita gitu. Oh, mungkin bisa mulai dari isi postingan kita kali ya. Iya, Ya kan? benar. Jadi kita nggak melulu posting mengenai katalog produk. Mungkin bisa kita selingkan dengan tips atau edukasi yang berkaitan dengan produk yang kita jual. Nah iya, jadi tuh kalau misalnya kita punya akun Instagram all shop, jadi kayak misalnya contohnya kalau misalnya kita jualan skincare nih, edukasinya itu kayak bagaimana urutan untuk memakai skincare yang baik dan benar. Ya, benar. Atau misalnya edukasi tentang jenis-jenis jerawat, Jenis-jenis kulit, jenis-jenis jerawat. Ya iya kayak gitu. tipe kulit Bisa gitu ya. jerawat batu, maksudnya. jerawat. Iya kayak gitu. Contoh edukasinya kayak gitu ya. Iya. Nah, itu penting banget karena pengalaman aku pribadi sih kalau misalnya ada all shop yang selalu melulu memposting tentang produk dia itu emang kayak merasa bosen gitu ya. Spam gitu. juga Iya, gitu kayak ya. spam gitu di Instagram kita juga kan. Jadi kita kayak kepengen unfollow aja gitu. Jadi Jadi emang sampai tuh kayak gitu. Semoga di online shop kita nanti nggak akan terjadi hal yang seperti itu ya. Jadi harus memberikan konten yang bermanfaat untuk followers kita gitu. ya gitu. Nah, kesimpulan yang udah tadi kita jelasin, yang pertama adalah niat sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Nah, yang kedua itu berani. Jadi kita harus berani untuk memulai. Jadi action aja dulu. Oke. Nah, yang ketiga,
gabung dengan komunitas yang sevisi misi dengan kita. Kalau bisa itu WhatsApp atau sosial media isinya komunitas semua ya. Komunitas bisnis misalkan. Iya benar. Nah, yang keempat, kita harus temuin produk. Kalau kita mau jualan harus banget dong punya produk, ya kan? Nah, kalau kita udah punya produk, tips yang kelima yaitu menentukan supplier. Jadi kita harus punya supplier tetap dan lebih dari satu ya. Nah, yang keenam, kita harus melakukan promosi agar produk kita dikenal oleh banyak orang. Nah, dan yang terakhir, kita harus menunjukkan nilai lebih produk kita. Salah satu upayanya yaitu memuliakan followers kita dan memberi konten yang bermanfaat. Gitu, teman-teman. Nah, itu dia Tips Dari ide cewek untuk memulai Bisnis bisnis online. Jadi kalian udah tahu kan jawabannya? Nah, kalau kalian mau memulai bisnis online, lakuin tips dari ide cewek ya. Yeay. Sampai sini dulu ya videonya. Kalau teman-teman mau request video atau mau kolaborasi bareng kita, kalian bisa komen di kolom komentar. Tulis jangan lupa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum teman-teman. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semangat. Lagi pakai ayam goreng ya? Bisa saya. Yeay, gimana? Harus punya keberanian gitu ya, misalnya keberanian Udah lancar. grup semua grup semua kocak. Nah, tadi kan kamu bilang kalau berbisnis itu harus punya keberanian. Yang salah. Aduh. Gemes. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dari situ. Bukan lagi latihan. Oke, baby. Udah dari awal dah. Nasib seminar pengusaha muda. Nah, setelah kalian mengikuti seminar tersebut, biasanya akan dibentuk suatu grup yang Oh iya, bisa. Oh iya. oh iya. Apa sih? Baso. Bentar Ya, kita punya baso. baso. Seru banget. Malah baso. Kenapa sih itu selalu jadi motivasi